Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Zakia Syahdu. Di video kali ini, saya mau membagikan resep dan cara pembuatan donat kentang menggunakan metode autolisis. Meski donatnya dibuat menggunakan metode autolisis, tapi untuk hasilnya tetap lembut dan juga empuk ya. Jadi, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk ditonton videonya sampai selesai. Pertama-tama, siapkan kentang yang sudah dihaluskan sebanyak 100 gram. Untuk kentangnya ini, saya kukus masih dalam keadaan berkulit, kemudian saya haluskan hanya menggunakan garpu saja. Langkah selanjutnya, masukkan ke dalam wadah 1 butir telur. Kemudian, tambahkan gula pasir sebanyak 40 gram. Lanjut, masukkan kentang yang sudah dihaluskan tadi. Selanjutnya, tambahkan air suhu ruang, saya masukkan terlebih dahulu sebanyak 50 ml. Kemudian, ini kita aduk sampai semuanya tercampur dengan rata dan gulanya larut. Kalau gulanya sudah larut, langkah selanjutnya, tambahkan tepung terigu protein tinggi, saya gunakan sebanyak 200 gram. Kemudian, tambahkan juga tepung protein sedang sebanyak 50 gram, susu bubuk sebanyak 15 gram. Kemudian, ini kita aduk terlebih dahulu menggunakan spatula, cukup sampai tercampur saja. Kalau sudah cukup tercampur seperti ini, kemudian saya akan lanjut menguleninya menggunakan tangan. Untuk adonannya, pastikan tidak kekurangan cairan ya bun. Kalau dirasa kurang, bisa ditambah secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan. Untuk total air yang saya gunakan pada adonan ini sekitar 70 ml. Kemudian adonannya ini kita uleni sampai benar-benar tercampur dengan rata. Nah, untuk teksturnya kira-kira kayak gini ya bun. Kalau adonannya dirasa sudah beneran tercampur dengan rata, kemudian adonannya ini akan didiamkan. Jadi sebelum didiamkan, adonannya harus kita tutup seperti ini ya bun. Untuk menutupnya, bunda bisa gunakan plastik wrap seperti ini atau bisa juga menggunakan kain sarbet. Jadi dalam membuat donat menggunakan metode autolisis, apakah itu menggunakan kentang ataupun tidak, ini adalah tahap yang paling penting ya. Diamkan adonan dalam keadaan tertutup di suhu ruang sampai membentuk gluten dengan sendirinya. Jadi, glutennya terbentuk tanpa kita uleni lebih lama ataupun menggunakan mixer. Nah, untuk adonannya ini saya diamkan hanya sekitar 3 jam saja ya bun. Untuk menghasilkan gluten yang lebih baik, bunda bisa diamkan adonan lebih lama lagi, bahkan bisa sampai 6 jam. Adonan yang sudah kita diamkan selama lebih kurang 3 jam ini, sekarang kita akan cek glutennya. Ambil sedikit adonan, lalu kita bentangkan dengan cara seperti ini. Nah, adonannya ternyata sudah bisa membentuk selaput tipis seperti ini ya bun. Jadi, kalau kita diamkan lebih lama lagi, maka hasilnya akan lebih bagus. Untuk langkah selanjutnya, siapkan ragi instan sebanyak 4 gram. Kemudian raginya ini akan kita buat menjadi pasta dengan cara tambahkan air suhu ruang secukupnya saja. Lanjut, ini kita aduk sampai membentuk pasta. Kalau airnya dirasa kurang, bisa ditambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan. Sehingga untuk hasilnya kayak gini ya bun. Untuk langkah selanjutnya, ragi yang sudah menjadi pasta seperti ini, kita masukkan ke dalam adonan yang sudah kita diamkan tadi. Lanjut, ini kita uleni sampai semuanya tercampur dengan rata.
Kalau semuanya sudah tercampur dengan rata seperti ini, selanjutnya bisa tambahkan margarin. Nah, untuk margarinnya saya gunakan sebanyak 30 gram. Kemudian tambahkan juga garam halus sebanyak 2 gram. Lanjut, ini kita uleni kembali sampai semuanya tercampur dengan rata. Pada tahap pencampuran margarin dengan adonan, kalau Bunda malas menguleni, bisa juga menggunakan mixer ya. Tapi pastikan jangan sampai over mixing. Oh iya, kalau seandainya Bunda ingin membuat donat tanpa menggunakan kentang, menggunakan metode autolisis, bisa tonton video yang ini ya. Nah, ini adonannya sudah tercampur dengan rata, lanjut bisa kita pindahkan ke alas kerja. Untuk alas kerjanya bisa ditaburi dengan sedikit tepung. Untuk langkah selanjutnya, Bunda bisa olesi tangannya dengan sedikit minyak supaya tidak lengket di tangan. Kemudian adonannya kita padatkan dengan cara seperti ini sambil membuang gelembung udara yang sudah terlanjur terbentuk. Oh iya, untuk tekstur adonannya hasilnya seperti ini ya Bun, ini kelihatan sudah licin dan juga sudah mulus. Jadi untuk adonannya ini sudah siap untuk dibagi sesuai dengan kebutuhan. Untuk masing-masing bagian saya akan timbang seberat 35 gram. Kalau seandainya Bunda tidak punya timbangan untuk mengukur berat adonannya, bisa juga dengan cara diperkirakan ya Bun. Lanjut bagi adonan hingga semuanya selesai. Kalau adonannya semuanya sudah selesai dibagi, kita tutup dulu menggunakan kain sarbet bersih ya, supaya adonannya tidak cepat kering. Untuk langkah selanjutnya, siapkan tepung kering untuk bahan baluran, bisa gunakan protein tinggi ataupun protein sedang. Kemudian ambil satu bagian, lalu adonannya kita padatkan dengan cara seperti ini. Kalau dirasa sudah padat, kemudian adonannya kita ronding sampai permukaannya mulus dan bagian bawahnya terkunci dengan rapat. Nah, untuk hasilnya kayak gini ya. Kemudian adonannya kita baluri dengan tepung kering kayak gini. Kalau sudah selesai, bisa dimasukkan ke dalam box kayak gini. Kemudian disisihkan. Selanjutnya, lakukan langkah yang sama hingga semuanya selesai. Oh iya, kalau seandainya Bunda ingin tahu resep dan cara pembuatan donat lainnya, bisa tonton video saya yang sebelum-sebelumnya ya. Alhamdulillah, semua adonannya sudah selesai dironding. Kemudian kita lanjut ke tahap resting. Untuk resting adonannya, saya simpan di dalam box donat dalam keadaan tertutup seperti ini selama lebih kurang 20 menit. Selain di dalam box, Bunda juga bisa resting adonan dengan cara menutup adonan dengan kain sarbet. Kemudian, setelah adonannya kita resting selama 20 menit, tutup boxnya bisa kita buka. Nah, untuk hasilnya kelihatan sekali ya Bun kalau adonannya ini sudah mulai mengembang. Untuk langkah selanjutnya, kita lakukan proses degazing. Di sini, saya gunakan cetakan donat berbentuk mangkok seperti ini ya Bun. Untuk cetakannya sudah dilengkapi dengan alat penekan, kemudian juga dilengkapi dengan alat pembolong donat seperti ini. Sekarang kita ambil adonan yang pertama kali kita ronding tadi, lanjut kita balurkan kembali ke dalam tepung kering. Kemudian masukkan ke dalam cetakan donat. Lanjut, udara yang terperangkap di dalamnya kita buang dengan cara menekan dengan alat penekan donat seperti ini ya Bun. Kalau degazingnya dirasa sudah cukup, selanjutnya letakkan adonan di atas alas donat yang sudah diberi dengan taburan tepung. Nah, untuk hasilnya kayak gini ya Bun, selanjutnya bisa disisihkan. Kemudian lakukan langkah yang sama hingga semuanya selesai.
Oh iya, kalau seandainya Bunda ingin samaan dengan cetakan yang saya gunakan, nanti bisa dicek di kolom deskripsi ya. Untuk ukurannya tersedia beberapa ukuran. Setelah semuanya selesai dilakukan proses degassing, untuk hasilnya seperti ini. Untuk satu adonan tadi, saya buat menjadi dua bentuk seperti ini ya Bun, ada yang dikasih bolong dan ada yang tidak. Selanjutnya, adonan kita proofing sampai mengembang 2 kali lipat dalam keadaan tertutup. Untuk waktu yang saya gunakan dalam proses proofing ini sekitar 2,5 jam. Kalau proofing donat dalam keadaan tertutup seperti ini, sebaiknya sering-sering kita cek ya, supaya tidak overproofing. Oh iya Bun, untuk waktu yang saya gunakan dalam proses proofing ini jangan dijadikan sebagai patokan ya, karena proses proofing sangat berpengaruh terhadap cuaca. Untuk hasil proofingnya selama 2,5 jam seperti ini ya, adonannya sudah mengembang menjadi 2 kali lipat. Tanda proofing donatnya sudah pas ketika kita angkat seperti ini berasa lebih ringan, kemudian kalau kita goyangkan maka dia akan ikutan bergerak lebih rileks. Jadi, waktu proofing yang kita gunakan masing-masing berbeda ya. Yang penting jangan sampai overproofing ataupun underproofing. Langkah selanjutnya, goreng donat di dalam minyak yang sudah dipanaskan. Untuk apinya cukup gunakan api kecil saja. Dalam menggoreng donat cukup gunakan teknik 1 kali balik supaya donat tidak banyak menyerap minyak. Kalau satu sisi donatnya sudah berwarna kuning kecoklatan, bisa kita balik, kemudian kita lanjut goreng sisi berikutnya. Kalau kedua sisi donatnya sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat dan ditiriskan. Lanjut, goreng semua donat hingga semuanya selesai, dan lakukan langkah yang sama. Alhamdulillah, donatnya sudah selesai digoreng dan ini sudah dalam keadaan dingin. Untuk hasil dari donatnya beneran sangat empuk dan juga lembut. Kalau donatnya mau dikasih topping, pastikan terlebih dahulu donatnya sudah dalam keadaan beneran dingin. Untuk topping donatnya, di sini saya gunakan dusting sugar dengan beberapa varian rasa, atau untuk toppingnya Bunda juga bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Jadi, donat kentang menggunakan metode autolisisnya sudah jadi. Sekarang kita cobain dulu ya. Bismillah. Masya Allah, ini donatnya berasa beneran sangat lembut sekali dan juga sangat empuk. Untuk tekstur dan serat bagian dalam donatnya seperti ini, kelihatan sekali ya Bun, kalau donatnya ini beneran sangat lembut sekali. Apalagi ditambah dengan topping donat menggunakan dusting sugar kayak gini, rasanya lebih enak lagi. Jadi, untuk topping donat menggunakan dusting sugar ini bisa juga dijadikan untuk ide jualan donatnya ya Bun. Jangan lupa untuk resep ini dicoba di rumah ya. Jadi, buat bunda-bunda yang udah tanya bagaimana cara membuat donat kentang menggunakan metode autolisis, jangan lupa tonton video yang ini ya. Saya mohon maaf kalau seandainya ada yang tidak berkenan di hati. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.